Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita masih bertemakan hipotesis penelitian. Nah, sebelum saya menyapa narasumber istimewa kita, jangan lupa klik subscribe atau bahkan share konten ini supaya bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Nah, tema kita adalah bagaimana kita tahu untuk ukuran signifikansi mengenai menolak atau menerima, tidak menolak atau tidak menerima sebuah hipotesis dalam penelitian. Nah, narasumber kita masih Bapak Profesor Ali Sauhah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah, baik Pak Ali. Kita sudah tidak suasana Lebaran, ini sudah suasana kembali ke fitri dan kembali untuk berbicara, Amin. berbagi ilmu dan pengetahuan di channel ini. Gimana Pak Ali soal hipotesis, bagaimana cara kita tahu fakta, bukti, evidence, statistical evidence terhadap penolakan, penerimaan, tidak menolak, tidak menerima, Pak Ali? Ya, jadi ini mungkin episode akhir ya, untuk kemudian bisa memberikan keyakinan apakah penggunaan statistik ya, sekali lagi uji hipotesis tidak bisa lepas dari penggunaan statistik. Ya. Apakah dengan penggunaan statistik itu kemudian kita bisa melihat hasilnya yang kemudian menunjukkan apakah hipotesis nol itu ditolak atau tidak bisa ditolak. Ingat tujuan dari menggunakan statistik itu untuk menolak atau tidak bisa menolak. Dan bagaimana caranya itu untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa hasil analisis data menggunakan statistik itu dianggap signifikan atau tidak signifikan. Jadi misalnya karena uji beda itu menghasilkan perbedaan yang signifikan atau tidak. Uji hubungan itu menghasilkan hubungan yang signifikan atau tidak. Ada dua cara Pak Yanto. Ya. Yang pertama, yang dulu-dulu sebelum teknologi penggunaan komputer itu datang, itu memang asik sekali, asik dalam artian tidak berlama-lama lah gitu, asik sekali. Liku-likunya tentang bagaimana bisa melihat hasil penggunaan statistik itu secara manual. Ini yang perlu kita bahas hari ini, Pak Yanto. Secara manual untuk bisa mengetahui apakah hasil statistik itu menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak atau tidak bisa ditolak. Yang kemudian akhirnya bisa mengambil keputusan atau simpulan bahwa hasilnya apakah itu masalah perbedaan itu signifikan atau tidak. Apakah itu masalah hubungan, apakah hubungan itu signifikan tidak secara statistik. Boleh saya teruskan Pak Yanto? Ya, boleh. Silakan Pak Ali. Tapi sebelumnya jadi Pak kalau Ali, secara manual ini saya kira sudah banyak orang yang asik ya. Tetapi mungkin juga membosankan atau menakutkan ya, karena hitungan-hitungannya itu hitungan yang jelimet gitu ya. Jadi kalau disebut misalnya secara manual, jadi manual itu ada rumus gitu ya, dalam setiap statistik ada rumus, maka kemudian data yang diperoleh dari sampel itu harus kemudian dihitung untuk kemudian dimasukkan dalam rumus. Nah, kemudian hasil mengkalkulasi data-data dalam rumus itu kemudian keluarlah nilai. Ya, nilai itu artinya angka ya. Nilai value itu artinya ya nilai atau dalam bentuk angka
yang kemudian harus dibandingkan. Jadi ada dua nilai, ada dua angka, ada dua value. Kalau dalam bahasa Inggrisnya menggunakannya value, bukan skor ya, tapi value. Iya. Jadi katakanlah misalnya itu T value, ya. T value karena menggunakan statistik T. Itu artinya angka yang menunjukkan nilai T-nya itu berapa. Nah, itu biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu dengan kata nilai nilai hitung. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai calculated value atau observed value dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu belum cukup, jadi harus kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada pada tabel. Jadi ada tabel-tabel yang sudah disiapkan secara matematis ya, matematis statistik disiapkan tabel-tabel untuk kemudian dibandingkan dengan nilai hitung tadi. Nilai hitung dari mengkalkulasi rumus. Nilai hitung itu, nilai tabel itu tergantung dari apakah menggunakan statistik T, tes statistik T, ataukah Z, ada juga yang F, ya, ada juga yang korelasi. Ini istilahnya itu tabel distribusi ya. Tabel distribusi. Jadi ini asik sekali kalau dibicarakan, tapi sekarang sudah tidak banyak membicarakan ini. Ya, dan Pak Ali, kan tabel-tabel itu kan memang punya value sendiri. Misalnya P value tabel, misalkan saja. Ya kan? Kemudian F value table, misalkan saja R value table. Dan saya kok masih ingat, tidak saja rumus. Ketika membuat tabel itu kan ajaran utama, doktrin yang harus tidak bisa dilupakan adalah degree of freedom. Untuk melihat di sisi paling kiri, degree of freedom-nya berapa, kemudian dimatchkan. Bukankah begitu, Pak Ali? Ya, tapi sebelum itu Pak Yanta, saya tak teruskan dulu. Tak teruskan dulu, itu tadi kan poin yang saya barusan sampaikan, biar nyambung, masih nyambung, itu kan membandingkan, Pak Yanta, membandingkan nilai hitung dari menggunakan rumus dengan nilai tabel yang memang sudah disiapkan sesuai dengan rumusnya itu rumus apa? Rumus T, rumus F, rumus korelasi. Nah, ini mudah saja sebenarnya, tapi banyak juga yang nggak mau ribet ya. Jadi setelah dibandingkan, itu kalau nilai hitung itu sama dengan nilai tabel atau lebih besar dari nilai tabel, maka kemudian hipotesis nol bisa ditolak. Kalau hipotesis nol bisa ditolak, baru kemudian mengatakan bahwa hasilnya signifikan. Kalau itu tentang misalnya katakanlah perbedaan, maka dinyatakan perbedaannya itu secara statistik signifikan. Nah, gini Pak Yanto, kalau tadi nilai hitung itu dari... Jadi semua penolakan itu dasarnya harus sama dengan dan lebih besar dari nilai tabel kan, untuk signifikansinya itu. Itu rumus, itu kaidah yang berlaku untuk semuanya. Ya, dan tapi Pak Yanto, tabel itu juga harus dilihat yang sebelum tentang degrees of freedom ya. Sebelum tentang degrees of freedom, pada setiap tabel itu juga harus dilihat keyakinan, keyakinan hasilnya itu yang kemudian bisa disebut dengan probabilitas adanya sampling error. Probabilitas adanya sampling error itu kemudian ditetapkan apakah mau 10%, 0,1, apakah 5%, 0,05, ataukah 1%, 0,01. Nah, ini penting untuk kemudian melihat tabel yang tepat untuk 0,1 atau 0,05 atau 0,01. Nah, untuk beberapa statistik itu juga harus dilihat jumlah sampelnya, Pak Yanto. Jumlah sampel inilah yang kemudian akan
menunjuk akan berimplikasi apakah itu degrees of freedom-nya. Ya, Degrees of ya. freedom-nya itu N minus 1 atau N plus N minus 2 gitu misalnya. Itu karena kalau kemudian katakanlah misalnya menghitung, kalau N-nya itu 20 misalnya, itu yang bergerak bebas itu hanya Pak Yanto. Begitu 19 sudah dihitung, yang satu itu tidak bebas lagi. Ya. Sudah jelas gitu. Itulah yang kemudian makna dari yang disebut dengan degrees of freedom. Kalau sampelnya 2, N1, N2, maka degrees of freedom-nya itu N1 plus N2 minus 2. Karena itu tadi setelah menghitung sampel, katakanlah itu tadi, maka kemudian yang terakhir, ya data yang terakhir itu tidak lagi bebas. Nah, ini gunanya itu tidak usah terlalu banyak dipikirkan, tetapi terus itu dilihat di tabelnya saja, Pak Yanto. Ya, tapi Pak Ali, kadang-kadang saya juga gemes. Jadi ini loh ya, yang diceritakan kita yang manual ini memang pengetahuan ini perlu diketahui oleh seorang calon doktor atau calon magister. Asal muasal dari tes signifikansi itu dengan menggunakan tabel. Tapi saat sekarang ini kan sudah ada software nanti yang akan dibicarakan belakangan juga. Oleh karena itu saya kira yang perlu kita lakukan itu supaya mahasiswa itu istiqomah konsisten, mau manual atau mau pakai software. Nah, ketika pakai software, saya itu kadang-kadang geli ketika ujinya itu pakai sudah ada p-value bisa diketahui. Ini masih konsultasi dengan tabel, menurut tabel, padahal pakai software. Itu kan artinya apa itu? Gado-gado itu Pak Ali. Gimana? Kalau saya itu dilematik ya Pak Yanto. Jadi kalau kemudian mungkin saja kalau program studinya itu bukan program studi statistik atau program studi evaluasi yang memang statistiknya harus kuat, liku-liku konseptual tentang bagaimana sebuah hipotesis nol itu bisa ditolak atau tidak bisa ditolak dengan melihat rumus-rumus, dengan juga memahami konsep-konsep seperti tadi Pak Yanto tanyakan mengenai degrees of freedom itu sebenarnya apa? Itu kalau untuk yang memang dasarnya itu harus kuat statistiknya, itu saya kira. Tetapi harus diingatkan bahwa begitu yang bersangkutan itu menggunakan akan menganalisis data menggunakan statistik, maka yang harus digunakan itu adalah yang menggunakan komputer. Karena semua yang tetek bengek di dalam penghitungan secara manual itu sudah ditangani oleh aplikasi komputer tadi. Ini bagi Pak Yanto, bagi calon-calon dokter yang kaitannya dari segi bidang ilmu itu ada statistik, ada psikologi, psikometri, ada evaluasi. Tetapi kalau yang kemudian yang tidak ada kaitannya dengan itu dari segi program studi, mungkin ya diwanti-wanti, nggak usahlah kamu repot-repot Kalau kemudian mencoba menguasai tapi sulit, ya nggak usah repot-repot. Tapi yang penting adalah bagaimana bisa menggunakan aplikasi komputer dan yang lebih penting lagi menafsirkan angka-angka hasil komputer. Dan itu boleh saya teruskan lagi, Pak Yanto. Jadi yang ingin saya katakan Pak Ali sebetulnya kalau sudah menggunakan aplikasi software, kalau untuk menguji signifikansi, nggak usah konsultasi tabel lagi gitu loh maksud saya. Karena kan p-value sudah ada, dan sejak awal peneliti sudah melakukan deklarasi bahwa akan diterima ditolak pada level 0,05. Kenapa harus menurut tabel? Itu kan hanya upacara yang sebetulnya mubadir itu saya kira. Nah, oleh jadi karena begini itu Pak Yanto, harus dipilah bagi mahasiswa program dokter misalnya, harus dipilah saat dia belajar tentang statistik itu perlu itu. Perlu lihat tabel, kenapa tabelnya begitu, rumusnya begini, kenapa harus katakanlah ada istilah one tail, two tails. Dan kemudian kenapa harus ngambil 10%.
5%, 1%. Tetapi kalau kemudian dia saatnya menggunakan statistik, aplikasi statistik untuk mengolah datanya, itu dilupakan saja. Ya. Jangan pernah dicampur aduk. Nggak usah dicampur aduk. Itu yang saya maksud. Jadi untuk pengetahuan, untuk mengetahui asbabul nuzulnya itu penting. Tapi jangan sampai mencampur adukkan. Ketika sudah diuji pakai software, itu ya gunakan software itu. Jangan menggunakan tabel yang manual. Saya kira itu Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ini waktunya persis. Satu detik lagi ya, 1 detik, beberapa detik. Ya. Untuk menutup episode ini, sekali lagi, kalau kemudian ternyata nilai hitung itu lebih kecil daripada nilai tabel, maka kemudian simpulannya 0, hipotesis 0 tidak bisa ditolak. Dan itu artinya kalau itu misalnya uji beda atau uji hubungan, maka perbedaannya itu dinyatakan tidak signifikan. Hubungannya tidak signifikan. Jadi sekali lagi saya harus mengulang-ulang, dengan kemudian mengatakan bahwa hipotesis 0 diterima. Itu yang tidak boleh dikatakan. Ya, karena tidak signifikan. Ya, dan tidak signifikan, baik tidak signifikannya kan atas dasar ketentuan yang dipilih oleh peneliti pada tingkat signifikansi. Oke, gitulah. Terima kasih Pak Ali. Saudara-saudara, para pemirsa, ikuti terus kuliah ini karena ini sangat penting untuk para calon-calon doktor, calon magister, calon S1 yang akan melakukan penelitian kuantitatif. Terima kasih dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali.